titiknya Wato Jiaji. Titik Wato Jiaji kalau menurut saya yang dipakai oleh komunitas Tokyo sama. Ya karena berkaitan dengan tulang. Kalau panusan dia nggak pakai Tokyo, tapi pakainya aja. Nah ini tulang belakang. Padahal mah enak aja, sakitnya sakit pinggang, sakit ginjal. Ini ada satu titik favorit saya. Kalau saya terapi ke orang, selalu titik ginjal saya pakai. Titik ginjal yang favorit saya ini pusar nih, tinggal diputar ke belakang. Kalau yang belajar akupuntur akan belajar titik Beksu namanya, atau titik Du, ada titik BL. Sama. Hah? Kalau kan ujung sikut nih Sama. sama. Iya sama. Sama bisa putar juga. Nanti ini tulang belakang akan berkaitan dengan namanya tuina. Tuina yang saya pelajari bukan pakai alat, tapi yang pijat. Pijat tangan. Saya makanya senangnya pijatnya itu pakai jempol kalau pijatnya. Tapi kalau saya kalau suruh pijat orang ini paling nggak mau, bila saya orang. Hah? Terlalu lama. Saya pengennya orang pijat tuh santai. Saya senangnya tuh terapi. Saya pakai akupuntur, tusuk tuh saya ngerokok. Timer saya tuh rokok. Ya, rokok habis. Ada Beksu, ada Fronsu, itu depan belakang saya Pak. Saksi Mas Andi kan tahu? Ya, ada Mas Andi, istrinya dokter. Saya pernah treatment orang stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain dengan pakai rokok sambil akupuntur, terus bisa tangannya bisa gerak, bisa nendang. Dia nanya titiknya mana? Kalau sama saya jangan belajar titik, pusing. Nah, makanya kalau akupuntur saya punya metode baru, tapi nggak disukai sama orang Jawa. Namanya asu. Kenapa asu? Asu itu baju Akupuntur suka-sukanya. Asu masih tadi. Dahsyat loh, hati-hati dengan kalau sama Bang Limis namanya terapi susu. Suka-suka. Kalau udah banyak metode itu suka-sukanya aja. Mau pakai pijit ke, mau pakai akupuntur ke, mau pakai alat apa pakai enggak. Itu dipakai sama Mbak El itu. Terapi asunya. Ah itu. Sampai. Sama asu juga dipakai. Terapi. Misalkan ada gini, kalau saya kan suka-sukanya, Pak sakit kepala, ya udah, dia tinggal udah siap ngasih kepalanya. Saya nggak mau kepala, saya dengkulnya. Kok dengkul katanya? Kata orang dulu kan kalau begitu. Oh, pakai di dengkul. Bisa otakmu didengkul. Pantat dudukinnya. Kan kita ajak bercanda nih, tanpa disaranin ini endorfinnya udah keluar. Kita treatment nggak capek. Walaupun yang di dengkul kita tusuk, yang di kepala juga ditusuk. Semua bermain di Swiss. Kalau saya nyebutnya the power of mind. Kalau mau pikirannya ini bagus, semuanya bagus, yang tadi diperbaiki pencernaan. Ada suatu riwayat, Rasul selalu diganjal dengan Batu. kenapa kita nggak ngikutin sehingga dia menjadi cerdas, lebih banyak lagi. Nggak kebanyakan makan dulu ya. Artinya kalau orang yang sering puasa sebetulnya ininya Jalan. Ya sel baru. nah, makan tidur rebahan. lucunya. Yang apa tuh? Kalau mau belajar ilmu, kalau saya istilahnya lebih gampangnya itu untuk hafal ini istilahnya duren. Titik du dengan titik Keren. kan
gampang di Ingat. Oke, ada yang tanya? Untuk pulang belakang Boleh. Tapi hati-hati dengan kita menggunakan energi. Jangan sampai energi yang ada di dalam kita sampai habis. Orangnya enak, kitanya yang Sakit. kuncinya kalau mau pakai energi dari mana? Jangan pakai alas begini. Kita mesti punya ground yang ada di lantai. Fungsinya apa sih? Bioenergi. Nah, oke. Tujuannya kan sama. Adalah untuk mengalirkan energi listrik yang ada di kita kepada kalau saya jarang saya pakai. Kalau kasus-kasus tertentu baru saya pakai. Kalau orangnya itu tidak ada sesuatu penyakitnya yang berat dengan pikirannya, 3 hari saya pasti berak-berak. Ya, berbalik. Makanya jadi pengobat enak nggak? Kalau kita nggak tahu ilmunya, makanya pada sering sakit. Yang pasti hampir 99,9% terapis tulang belakangnya bengkok. Boleh cek satu-satu. Bengkoknya di mana? Nanti hubungannya dengan kejiwaannya kemana? Ini berhubungan dengan jiwa. Nah, kalau Pak Nusa, Mas Yunis ini udah belajar nih metrik tentang titik jiwa yang ada di Mas Enda juga ikut waktu itu ya? Dapat kan? Nah itu kan pakai. Jadi kalau orang yang stres, yang susah heran, egois, dipakai cepet dari ini. Ada satu titik yang di tulang belakang favorit, selalu saya tusuk. Kalau di bekas di hijamah namanya titik kahil. Gunung yang benjolan tuh. Ngeyondol, ngejol. Pas ke atas samping. Nah, pas di titik kahil ini kalau mau dipijat, pijatnya mutar. Iya. Ya, bisa mutar, mutarnya ke kanan atau ke kiri, suka-suka dari pikiran kitanya sendiri. Kalau saya ditusuk itu selalu 4 berbentuk ketupat. Ya, miring kanan, kiri, atas, bawah. Ketupat ini melambangkan sebetulnya filosofi saya, mata dengan telinga. Akhirnya menjadi bendera Israel. Iya. Iya. Benar nggak? Penyakit kebanyakan di perempuan, hati-hati dengan perempuan ya kali ini. Kebanyakan dari sini dia akan mengalir ke sini. Ingat. Ya, setelah dia mendapat apa yang dia dapat, yang dilihat dan didengar, akan berbentuk segitiga ke ya, akan membentuk segitiga ke yang ke dalam. Kalau udah sampai sini, Susah. Sakitnya di sini. Baca orang Jawa gini, gedek aku. oke, ada lagi mau tanya? Saya mau dapat orang yang pasien HD, tahu HD? Hemodialisa, cuci darah. Ginjal di Oh, dada. tidak. Enak, enaknya apa? Selalu berpikir. Dia berhubungan dengan ginjal, dengan liver. Biasanya pada saat habis kita treatment, HP-nya naik, kreatinnya suka ikut naik. Ini dua masalah ini selalu berkaitan. Termasuk seperti Pak yang kemarin almarhum. Ya, akhirnya saya terapi sekali terus sembuh selama-lamanya. Kan udah gak berobat lagi, kan sembuh selama-lamanya. Almarhum. Nah, sebabnya kenapa? Karena kreatinin dan ureumnya tinggi. Sebagai racun yang ada di ginjalnya naik, dia nggak bisa bekerja, makanya perlunya obat herbal
toksik. Ya, ada obatnya cuma daun bambu untuk detox. Kalau yang ramai itu Ki, yang daun sena itu. Daun Perut ya? sena, kalau kata almarhum Abah Sarbini namanya daun kastroli. Di kampung namanya daun kastroli. Itu mirip ketepeng ya Ki ya? Kalau di Google mirip ketepeng. Ya. Hati-hati makanya belajar dengan Google. Karena suka ngaco, suka sepotong-potong. Google ya, jalan ke kebun, Google Map juga ngaco. Map aja juga. Daun sena sebetulnya yang dipakai adalah bijinya menurut Sunnah Rasul. Di tanah Arab, ya ada yang umroh, ada yang haji, kan udah lihat tanahnya tandus. Sena. Terus daun senanya dapat dari mana? Indonesia. Bukan dari Dari Firaun yang Jadi kalau bicara tanaman, seluruh dunia ini ada 40.000 jenis tumbuhan. 40.000 menurut literatur yang ada. Itu nomor 1. 30.000-nya tumbuh di Indonesia. Ayo loh. Ayo. Nanti tulis satu-satu 40.000 sampai sana tulis. Jadi kalau yang terkait ini kan tinggal baca. Nanti dia berhubungan dengan tulang bagian tengahnya. Jadi gampang kita. Jadi kalau kita udah ketemu kasusnya, ya fokus pada kasusnya di tulang belakangnya yang mana. Kalau bermain di durasi, tinggal pakai cara lain. Tinggal kepintaran kita dalam mencapai tujuan di durasinya. Kalau saya kalau udah pakai 2 kata 5-10 menit udah cukup. Sisanya saya pakai yang depannya, belakangnya, belakang. Mau saya aja, nah kepalanya dulu cabut, baru pindah ke kaki. Kan bermain di durasi. Tapi bayarannya ya tergantung. Kalau lagi hati saya senang, udah itu lama. Sampai walaupun bayaran nggak seberapa, kan senang. Kadang-kala hari ini seminggu saya nggak ada. Satu saya. Ibu-ibu malah ngobrol. Rokok sama kopi nggak boleh habis. Belajar malah ngobrol. Oke, kita lanjut. Apa sih artinya karomah? Tekan, dorong, irama, harmoni, pijat, urut tradisional, jadi waras. Itu cirinya saya. Kalau suatu metode terapi pasti singkatan. Orang itu membuat dia pusing, membuat dia orang suujon sama saya. Akhirnya saya di rumah ketawa-ketawa dan tekan dorong, tui artinya tekan, nah artinya dari zaman dulu sampai zaman mbak saya belajar sama orang lain, cara pijit juga sama, ditekan di dorong. Tapi bersyukurlah yang jadi terapisnya pijat. Karena apa? Mayoritas orang kita sudah terbiasa polanya dengan pijat. Pijatnya mau pakai yang mana aja. Tidak harus dengan tidak harus dengan suatu hal yang paten. Pada dasarnya kalau mau terapi mau enak, badan kita jadi rileks adalah sesuai dengan hati. Hati kita enak, terapi orang juga akan enak. Penyakit itu akan hilang.
Ada yang meragukan nggak kenapa saya hitam-hitam? Yuk, kenapa gitu? Nyerap. Hah? Allah. Bukan kalau di orang Jawa justru hitam itu adalah untuk menolak energi dari takut. Iya, menolak. Kalau energi bisa itu. Hah? Iya. Saya menolak Filosofinya energi. begitu. Berarti kalau berarti fokusnya Pakai hitam. Iya. Nolak dong. Memang hitam ini panas, tapi Nah, besok pembahasan ke hitam. Iya, harus pakai hitam. Hitam. Putih menyerap nanti. Iya. karena orang pada Dokter datang menjelaskan. sini ini kan dengan berbagai pikiran. Nah ini akan mempengaruhi si gelombang nih satu ruangan. Kalau kita tidak netralisir semua, nah, ini ngacak semua nih masing-masing urusan. Oke, kalau saya titiknya banyak orang gini, khususnya terapis, sakit ini titiknya mana sih? Sakit ini mana sih? Saya mah kalau nanya sama saya suka balik bolak-balik. Kalau yang udah nanti belajar sama saya pasti akan kalau saya nggak bermain dengan suatu, karena saya bermain dengan logika, dengan kekuatan pikiran. Penyakit sama belum tentu titiknya sama. Titik sama belum tentu untuk penyakit yang sama dengan orang yang sama. Kalau aku puntur, saya karena senangnya aku puntur, senangnya orangnya kayak Abang Musa. Sengaja saya kasarin. Kasarin, nusuk, berarti kalau dia merasa sakit akan teriak, berarti ada saraf sensoriknya udah main. Tinggal membenahi si saraf motoriknya. Kapan kita harus menyakiti orang, kapan enggak? Kalau orang stroke itu banyakan nggak ada rasa, berarti sensoriknya kasarin, sakitin. Oke, kita lanjut. Nah ini titiknya. Memang titik-titik nggak begitu banyak, tapi terkait dengan di belakang dan lebih sedikit dan lebih simpel. Nah, kuncinya saya cuma satu ini. Teknik pemijatan dapat dikembangkan sesuai dengan perasaan dan bakat terapis masing-masing. Ada yang bisa nekuk, ya di jempolnya ada yang bisa nekuk kayak saya. Ada yang cuma sampai sini. Ada dia tekanannya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Kalau saya belajar tuina itu ini, begini sama ini. Lebih baik yang berdua. Jadi boleh begini, begini. Tergantung kekuatan kita masing-masing. Makanya kalau lagi pada saat kita mau treatment ke orang, kondisi kita nggak bagus, jangan memaksakan. Pasti dapat duitnya nggak seberapa, tumbangnya berhari-hari, malah Oh, jong. makanya kalau mau kliennya banyak, bangun subuh-subuh, terus minta yang bagus, mandi sebelum subuh, sholat fajar, keluar minta ke langit. Mas, doanya apa? Masing-masing kan punya doa, punya guru masing-masing. Karena saya belajar riwayat dari Rasul sendiri, kenapa tuh tiap malam ke gua Hiro, terus dikasih makan, dibawain makanan bekal sama istrinya Khadijah. Kenapa tuh makanannya selalu dikasih orang? Kalau kita gimana? Bisa nggak? Paksain. Dulu saya paksain, akhirnya sampai sekarang. Dapat buang. Makanya jangan disimpan, kalau disimpan jadi penyakit.
Saya nggak kalau di sini jadi penyakit. Apa tuh uang? Apapun. Yang kita dapat. Iya. Kita dapat nih, masuk lewat mulut. Jangan disimpan. Oh my god. Hebat. Sama seperti tabungan pun seperti itu. Kita nabung pahala banyak, tentu nanti di akhirat. Kalau disimpannya ada niatan untuk tujuan tertentu itu gimana Ki? Boleh aja. Pasti masa Habis depan. kita punya simpanan nih. Pasti tiba-tiba bilangnya masa depan. Ada keperluan lain. Yang tujuan kita bisa jadi gagal, bikin pusing nggak? Ya, iya. Pusing. Nah, itu sudah Bapak-bapak dihadapkan simpanan seperti lain. itu. Kalau menurut saya karena pengalaman, saya belajar pengalaman. Kalau kita mau bagi aja. Keluarin lagi. Dan Kita buat ini nggak usah. Nggak usah sakit kepala itu. Kalau habis nyari keluarin lagi gitu masukin. Kalau saya Jangan disimpan. selalu doanya, ya Keluarin Allah ya lagi. Tuhan, saya nggak punya rokok. lagi tuh. Ada kayak orang yang datang yang ada bar rokok selalu Kenapa bungkus Ki? minimal 1. Nah, rokok apa nih? Tapi saya pernah begitu diketawain kayak sama anak-anak. Lagi dulu ya. Ada tuh kita nih bisa lakukan anak. Ya Allah ya Tuhan, ada orang dapat saya dipanggil untuk dapat uang, sebutkan, jangan ngambang. Yakin ya? Ya Allah ya Tuhan, saya butuh rezeki. Rezeki itu ngambang. Butuhnya duit, sebutin duitnya. Buat ini gitu ya. Ya. Spesifik lah. Spesifik. Iya. Lengkap. Kalau butuhnya 1 juta, bilang 1 juta. Kalau saya lagi butuh, kalau saya lagi butuh, Banyak-banyaknya. bukan, saya keluar rumah. Hmm. Manusia apa istilahnya? Jadi, manusia ini yang banyak membantu orang lain gitu. Dermawan. Baiknya. Nah, manfaat. Allah itu janji 1 dibayar 10. 10. Kenapa kita nggak lakuin? Bahkan 100, bahkan 1000. Bener nggak? Betul. Saya lagi butuh waktu itu 10 juta. Harus hari itu. Hmm. Saya naik keluar pakai mobil sama istri, nggak usah ngomong, nggak usah cerita, ikutin saya. Ada orang sakit saya bantuin, habis itu tinggal. Tujuan sampai Semarang, Semarang dari Solo sampai Semarang itu saya ngobatin. Ngobatin terus sampai Semarang, butuh kos. Pak, yang punya rumah bilang gini, Bu, ibu itu istrinya Pak Eko. Pak Eko itu guru saya. Saya punya rumah, daripada kos pakai aja seenaknya. Rumahnya baru dibangun, tempat tidurnya baru, kasurnya baru, semua serba baru. Kompor gasnya yang terbaru. Istri saya sampai nangis, kok bisa? Kok bisa lah, kan saya udah sakti, saya bilang. Oh, ternyata ilmu itu kalau kita butuh, lakuin aja. Karena banyak pada hitung-hitungan, pada takut untuk mengeluarkan kayak gitu. Belajar dulu di rumah. Kasih makan kucing, kasih makan ayam, kan sama sedekah sesama makhluk. Punya tumbuhan pohonan sih. Burung gereja yang suka datang ke rumah. Nah itu kan membawa rezeki. Berarti jangan burung orang lain. Mualaf berarti. Burung orang lain yang Kalau saya dikasih. selalu maksa. Kalau saya butuh, saya keluar cari orang yang susah, Mualaf belum. pasti kabur. Itu yang dilakuin sebetulnya sama guru saya yang punya utang 28 miliar. Hebatnya dia, ponakannya itu kiai nasional. Duduk bareng, kalau duduk bareng ternyata kiai itu pusing juga, buka baju. Mana kiai sakit, wah buat bercandaan tuh hai. Jadi, oke, kita lanjut, cuma sekedar intermezzo. Ya. Pada dasarnya